فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi lahu al-'azamah wal kibriya wal majd wal haya. Alhamdulillahilladzi ja'ala an-nura wadh-dhulama wa malikil imatati wal ahya. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah fil ardi wala fis sama. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu imamul hunafa sallallahu wa sallama alaihi wa ala ashabihi al-awfiya. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwas sekalian rahimani wa rahimakumullah, sedikit kita bahas tentang maziyah dan fadilah, keunggulan, keutamaan tafsir sahabat ya, atau ahmiyatu tafsir salaf, lebih tepatnya ahmiyatu tafsir sahabah, kepentingan tafsir sahabat Nabi alaihi salatu wassalam wa radhiyallahu anhum. Kita telah membahas keunggulan pertama, bahwasanya mereka syahidu at-tanzil. Mereka menyaksikan kebagaimanaan turunnya Al-Quran kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sampai-sampai di beberapa hadis bagaimana Aisyah radhiyallahu anha dan juga sahabat lainnya melihat efek dari turunnya wahyu yaitu Al-Quran kepada Rasulullah SAW melalui raut wajah beliau, keringat beliau, dan efek dari segi psikologis dan juga dari segi fisik. Maka ini diantara keunggulan kedekatan para sahabat kepada hal-hal tersebut. Kemudian kita bahas yang kedua, perlu diketahui ikhwas sekalian bahwasanya para sahabat mereka arafu ahwala man nazzala fihim al-Quran, man nuzila fihim al-Quran. Mereka para sahabat mengetahui keadaan-keadaan dan kondisi orang-orang yang diturunkan Al-Quran di tengah mereka. Yang dimaksud di sini adalah kondisi masyarakat Arab ketika itu, baik di periode Mekah maupun di periode Madinah. Ya, mereka mengetahui karena mereka menyaksikan bagaimana antropologi masyarakat Arab ketika itu. Berbeda dengan kalangan tabi'in atau tabi'ut tabi'in, yang mana para sahabat sebagian sudah wafat, bahkan mungkin seluruhnya telah wafat. Dan uruf masyarakat di Makkah atau di Madinah mungkin ada perbedaan antara ketika di zaman Nabi SAW dengan setelah wafatnya Nabi SAW. Bahkan kondisi Mekah sebelum Fathu Mekah ya berbeda dengan kondisi Mekah setelah Fathu Mekah. Ya. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Ya, ketika datang pertolongan Allah Ta'ala dan juga Fathu Makkah. Wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Engkau melihat manusia, orang-orang pada berbondong-bondong masuk ke agama Allah, agama Islam. Maka pasti kondisi berbeda, ikhwan. Dibandingkan dengan kondisi sebelumnya yang diliputi dan dipenuhi oleh orang-orang penyembah berhala dan musyrikin. Berbeda ketika orang-orang pada masuk Islam, terjadi Fathu Makkah,
dan kemudian negeri tersebut negeri yang aman, negeri Islam, maka berbeda. Ya. Jadi kebagaimanaan antropologi dan kondisi masyarakat Mekah sebelum Fathu Mekah, para sahabat lebih paham. Karena mereka menyaksikan dan merasakan langsung jerih payahnya dakwah Rasulullah SAW. Kemudian Al-Imam Asy-Syatibi rahimahullah dalam menjelaskan keunggulan para sahabat dalam hal ini, yaitu menjelaskan keunggulannya berupa mengetahui antropologi ya masyarakat ketika itu. Kata beliau, wa min dzalika ma'rifatu 'adatil 'arabi fi aqwaliha wa af'aliha wa majari ahwaliha halat at-tanzil. Di antara keunggulan para sahabat yaitu mengetahui adat-adat Arab, mengetahui kebiasaan Arab dari segi aqwal, perkataan, bahasa, gaya bahasanya, kesusastraannya, frase dan uslubnya, wa fa'aliha, dan juga perbuatan-perbuatan orang Arab, wa majari ahwaliha, dan arah keadaan ketika itu, yaitu ketika halat at-tanzil, ketika Al-Quran diturunkan. Wa illam yakun thamma sabun khas la budda liman arada al-khawda fi ilmi al-Quran minhu. Ya, jadi harus bagi orang yang pengen berkecimpung, menenggelamkan diri dalam mengenal Al-Quran, itu harus mengenal pula bagaimana adat Arab, bagaimana aqwal Arabiyah, bagaimana af'al masyarakat Arab, tradisi mereka, kebiasaan mereka dari segi perkataan dan juga perbuatan. Dan itu bisa didapatkan dari para sahabat, bisa dijelaskan oleh para sahabat, karena mereka lebih mengetahui ketika itu. Kalau misalnya kita kemudian meninggalkan tafsiran salaf, tafsiran sahabat terutama, yang terjadi apa? Wa illa waqa'a fi syubahi wal iskalat allati yata'adzaru al-khuruj minha illa bihadhihi al-ma'rifah. Akan terjadi nanti orang bisa terjerumus, orang yang menafsirkan Al-Quran semau dia tanpa memperhatikan bagaimana para sahabat menafsirkan, itu dikhawatirkan terjerumus ke dalam syubhat-syubhat dan permasalahan-permasalahan yang sulit sekali keluar darinya, dari syubhat dan permasalahan tersebut, kecuali dengan mengenal tradisi Arab di masa turunnya Al-Quran. Wa minal amthilatil, di antara misal, di antara contoh yang menunjukkan akan pentingnya mengetahui keadaan antropologi masyarakat Arab untuk memahami tafsir. Di antara contohnya apa yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari rahimahullah. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah dalam tafsir firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Baqarah ayat 198. Allah Ta'ala berfirman, "Laisa 'alaikum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum." Lihat di sini, tidak ada masalah untuk kalian untuk mendapatkan keutamaan dari Rabb kalian. Ya, enggak masalah. Tafadhol, silahkan kalian mengais keutamaan dari Allah Ta'ala. Ini kan kalimat seperti ini, ya, kalimat mulia ini, yaitu kalam Allah ini, laisa 'alaikum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum. Ini kalimat yang kalau kita fahami begitu saja, kita belum tentu paham maksudnya. Tidak masalah bagi kalian untuk mendapatkan keutamaan dari Rabb kalian. Ini maksudnya gimana? Maka Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menjelaskan, kanat ukazun wa majannatu wa dhul majazi aswaqan fil jahiliyah. Jadi di masa jahiliyah, nah ini berkaitan dengan antropologi masyarakat ketika itu. Di masa jahiliyah, yang namanya ukaz, yang namanya majannah atau dhul majaz, itu semua adalah pasar. Itu semua adalah pasar. Ya, jadi di zaman itu ada pasar, namanya ukaz, majannah dan juga dhul majaz.
fata'athamu an yattajiru fil mawasim. Bahkan di zaman jahiliyah, orang-orang musyrikin, orang-orang Arab ketika itu, mereka merasa berdosa kalau mereka berdagang di musim-musim haji. Kayak sekarang nih, ya kan? Musim haji itu kan berarti kan, ya kalau misalnya disebut bulan-bulan haji, ya itu bisa Dzulqa'dah, Dzulhijjah terutama gitu loh, musim-musim haji. Maka pasar-pasar itu tutup ketika di musim haji itu. Zaman jahiliyah mereka tuh mengagungkan apa? Mengagungkan musim-musim haji gitu loh. Maka karena tradisi jahiliyah ketika itu pasar tutup, nggak ada perdagangan di pasar di musim-musim haji, maka Allah Ta'ala memberikan penjelasan berupa keringanan untuk mereka. Laisa alaikum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum. Nah, maka turunlah kata Ibnu Abbas, tidak apa-apa bagi kalian untuk mengais kebaikan, keutamaan dari Rabb kalian, itu rezeki. Yaitu maksudnya di musim haji, sok silahkan kalian berdagang. Nah kalau misalnya tanpa keterangan Ibnu Abbas, kita nggak paham ini ayat. Kita nggak paham konteks antropologis ketika itu. Ya, begitu. Dan juga yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau bercerita, "Kanat Quraisy wa man dana dinaha yaqifuna al-Muzdalifah wa kanu yusammuna al-Hums wa kana sa'irul Arab yaqifuna bi Arafat." Jadi orang Quraisy, nah orang Quraisy ini kan orang Arab kan banyak ya kan. Orang Arab tuh kan mencakup jazirah Arab banyak. Dan Quraisy itu adalah salah satu kabilah besar dan berada di Mekah. Quraisy dan juga orang-orang Arab yang sealiran beragama dengan Quraisy ini, mereka wukufnya di Muzdalifah dan mereka menyebut Muzdalifah ini sebagai Al-Hums. Al-Hums. Adapun seluruh orang Arab, ya, selain Quraisy dan yang semisal Quraisy, seluruh orang Arab mereka wukufnya di Arafat. Gitu loh. Mereka wukufnya di Arafat. Maka falamma jaa al-islamu amarallahu nabiyahu an ya'tiya Arafat. Thumma yaqifa biha, thumma yufidu minha. Maka ketika Islam datang, Allah Ta'ala memerintahkan nabinya untuk datang esok Arafat, wukufnya di Arafat, berkumpul di Arafat. Nah, itu adalah firman Allah 199 dari Al-Baqarah, "Tsumma fidhu min haitsu afadhan nas." Kemudian kalian berkumpullah di tempat berkumpulnya manusia. Dijelaskan oleh Aisyah, yaitu di sini wukufnya di Arafat. Ya. Jadi orang Quraisy pun kemudian yang masuk Islam, akhirnya mereka wukufnya di Arafat. Semua ngumpulnya di Arafat. Maka ini kepentingan, ya, tafsirnya sahabat, karena mereka memahami kebagaimanan orang-orang Arab ketika itu. Karena fasenya sahabat itu kan ada ya, sebagian sahabat, banyak sekali bahkan yang dulunya mengalami masa jahiliyah. Jadi mengetahui adanya perubahan hukum di zaman jahiliyah dengan datangnya Islam. Nah begitu. Sehingga ayat-ayat semakin terpahami dengan adanya tafsiran dan penjelasan dari para sahabat radhiyallahu anhum jami'an wa ardah. Semoga kajian singkat yang bermanfaat dalam rangka tafsir salaf kita lanjutkan insyaallah taala ke kitab ke tafsir juz 6 insyaallah taala. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.